Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Baiklah, yang terhormat kepada dosen pengampu kita yaitu Ibu Nur Fadila SPD MPD dan juga kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi kita pada hari ini yaitu isu-isu global ekonomi internasional atau global. Baiklah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama ada Endang Kurniati dengan NIM 20129130. Yang kedua yaitu ada Nur Hamida dengan NIM 20129318. Yang keempat yaitu saya Sarah dengan NIM 20129343. Yang selanjutnya yaitu ada Sylvia Salehati dengan 20129210. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita paparkan materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Nur Hamida. Kepada Nur Hamida dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan jenis kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas adalah tindakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi komposisi, arah, serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Sedangkan dalam arti sempit adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional. Next. Yang pertama yaitu ada instrumen kebijakan internasional, yang mana instrumen yang pertama yaitu ada kebijakan perdagangan internasional, yang merupakan kebijakan berupa tindakan pemerintah untuk rekening transaksi sedang berjalan dari neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor-impor barang atau jasa. Yang kedua ada kebijakan pembayaran internasional, merupakan kebijakan yang berbentuk tindakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional. Yang ketiga yaitu ada kebijakan bantuan luar negeri, yang mana merupakan kebijakan berupa tindakan pemerintah dengan bantuan luar negeri. Lalu selanjutnya ada tujuan dari kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama yaitu autarki atau closed economy, untuk mencegah pengaruh dari negara lain baik ekonomi, politik, dan militer. Yang kedua yaitu kesejahteraan. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi. Yang ketiga ada proteksi, untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran, yaitu stabilisasi ekonomi dalam negeri agar tidak terjadi masalah pada neraca pembayaran internasionalnya. Yang kelima ada pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya ada dampak negatif globalisasi dalam bentuk kejahatan ekonomi internasional. Yang pertama yaitu kejahatan ekonomi lewat mekanisme money laundering. Sudah sangat lama diindikasikan bahwa masalah praktek pencucian uang merupakan sebuah problem krusial. Ramainya masalah perdagangan obat-obatan terlarang atau psikotropika, narkoba, dan pasokan senjata ilegal menjadikannya bagian yang penting dalam kegiatan atau bisnis tindak pidana. Hasil-hasil kejahatan umumnya dalam bentuk uang tunai atau cash harus dihilangkan asal-usulnya atau dicuci untuk digunakan dalam kegiatan investasi.
Kegiatan pencucian ini akan melibatkan suatu rangkaian aktivitas operasi keuangan yang sangat rumit atau complicated, seperti proses penyimpanan, pengambilan, transfer antar bank, dan sebagainya, dengan tujuan akhir, uang hasil tindak kejahatan menjadi bersih dalam konteks hukum formal nasional dan dapat digunakan untuk kegiatan bisnis yang legal. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Hamidah yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Sylvia Salehati. Kepada Sylvia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi yang selanjutnya yaitu para pakar telah membagi proses money laundering ke dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu placement. Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan atau mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan atau financial system atau immersion bagi tahap pertama ini, yaitu yang berarti consolidation and placement. Yang kedua yaitu layering. Tahap berikutnya ialah melakukan layering atau disebut pula heavy swapping. Dalam tahap ini, pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dengan sumbernya. Yang ketiga yaitu integration. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak. Ekonomi cybercrime. Dalam berbagai bentuk dengan internasional. Cybercrime dewasa ini mengalami perkembangan pesat tanpa mengenal batas wilayah negara lagi. Karena kemajuan teknologi yang digunakan para pelaku cukup canggih dalam aksi kejahatannya. Para hacker dan cracker bisa melakukannya lewat lintas negara, bahkan di negara-negara berkembang. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, masih kesulitan untuk menangani dan menanggulangi disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki. Kriminal ini terdapat 13 macam bentuk-bentuk cybercrime. Yang pertama yaitu recreational hacker. Kejahatan ini dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk iseng-iseng mencoba kekurangan dari sistem sekuritas atau keamanan data suatu perusahaan. Yang kedua yaitu cracker atau criminal-minded hacker, yaitu pelaku kejahatan ini biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan penghancuran data pihak korban. Yang ketiga, political hackers, yaitu aktivitas politik atau hacktivis melakukan perusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan program-program tertentu, bahkan tidak jarang digunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawan politiknya. Yang keempat yaitu denial of service attack. Serangan ini bertujuan untuk memecatkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Yang kelima yaitu insiders atau internal hackers, yang biasanya dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri. Yang keenam ada virus, yaitu program pengganggu, di mana perangkat lunak dengan menggunakan penyebaran virus yang dapat menular melalui aplikasi internet ketika akan diakses oleh pemakai. Yang ketujuh yaitu piracy. Pembajakan software atau perangkat lunak komputer merupakan tren atau kecenderungan yang terjadi dewasa ini, karena dianggap lebih mudah dan murah untuk dilakukan para pembajak dengan meraup keuntungan berlipat ganda. Yang kedelapan yaitu fraud, adalah sejenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Yang kesembilan yaitu gambling, di mana perjudian di dunia
maya antara semakin global sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai hukum nasional suatu negara berdasarkan pada locus delicti atau tempat kejadian perkara, karena para pelaku dengan mudah memindahkan tempat permainan judi dengan sarana komputer yang dimilikinya secara mobil. Yang ke-10 yaitu pornografi and pedidofilia, di mana perkembangan dunia maya antara selain mendatangkan berbagai kemaslahatan bagi umat manusia dengan mengatasi kendala ruang dan waktu, juga telah melahirkan dampak negatif berupa pornografi yang mengkhawatirkan berbagai kalangan terhadap nilai-nilai etika, moral, dan estetika. Yang ke-11 yaitu cyberstalking, adalah segala bentuk kriminal email yang tidak dikehendaki oleh user atau junk email yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan. Yang terakhir yaitu hate site, di mana situs ini sering digunakan oleh hacker untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstremis untuk menyerang pihak-pihak yang tidak diseganinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia Salehati yang telah memaparkan materi. Langsung saja selanjutnya pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Endang Kurniati. Kepada Endang dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu B, ekonomi global. Yang A, ekonomi global pada pasca Perang Dunia Kedua. 1. Pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950, sistem ekonomi di Indonesia adalah upaya untuk melakukan perubahan dari sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Indonesia dalam kurun waktu tahun 1945 sampai 1949, keadaan politik dan ekonomi Indonesia masih sangat kacau. Indonesia belum seutuhnya merdeka dan laju inflasi sangat tinggi disebabkan karena beredarnya mata uang Jepang dan mata uang Nica yang tak terkendali, serta blokade ekonomi dari Belanda. Upaya untuk mengatasi masalah ekonomi Indonesia awal kemerdekaan adalah seperti dilakukan konferensi ekonomi, pinjaman nasional, hubungan dengan melalui BTC atau Banking and Trading Corporation, mengeluarkan ORI, mendirikan Bank Indonesia, rasionalisasi, Casimo Plan, dan yang lainnya masih saja mengalami kegagalan. Next. Yang kedua yaitu sistem ekonomi nasional Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 adalah liberalisme. Sistem liberalisme bisa tertanam kuat di Indonesia karena Belanda sebagai negara yang pernah berkuasa atas Indonesia merupakan negara penganut liberalisme. Landasan kinerja politik dan ekonomi liberalisme berdampak pada titik stabilnya politik. Hal ini disebabkan karena tiap kabinet memiliki masa kerja yang sangat singkat, yang disertai dengan program yang selalu berganti, menyebabkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi selalu gagal. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi nasional Indonesia pada tahun 1959 sampai 1969 adalah sosialisme. Pemerintah Indonesia periode 1959 sampai 1969 menggunakan sosialisme sebagai landasan kinerja pemerintahan dan dasar kehidupan ekonomi serta politik Indonesia pasca kegagalan liberalisme. Pemerintah Indonesia periode 1959 sampai 1965 memperkuat sikap anti-kolonialisme dan imperialisme dengan mengeluarkan manipol atau manifestasi politik dan USDEK, Undang-Undang 45 Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol adalah dokumen yang berisi tentang pokok dan program umum Revolusi Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia baru mulai dilaksanakan sejak tahun 1961 sampai 1969
Dengan dilaksanakannya program pembangunan nasional, sistem berencana dirasakan kehidupan masyarakat mulai membaik dan sejahtera. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Endang Kurniati yang telah memaparkan materi. Langsung saja pada pemaparan materi terakhir, yaitu saya sendiri. Yang keempat yaitu Indonesia masa Orde Baru pada tahun 1969 sampai dengan 1998. Sistem ekonomi Indonesia masa Orde Baru pasca gagalnya sistem ekonomi terpimpin tidak dapat terlepas dari pengaruh sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi yang mengandalkan kekuatan dinamika pasar dan kapital atau uang sebagai motor penggeraknya. Sistem tersebut terlihat dari adanya upaya penyusunan repelita, tahapan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang sampai tinggal landas. Selama Orde Baru, pembangunan hanya diarahkan demi pertumbuhan ekonomi tanpa memerhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat sehingga menimbulkan kerugian pada berbagai aspek kehidupan. Atas nama pembangunan, banyak tanah dirampas, maaf sebelumnya diulangi lagi. Atas nama pembangunan banyak tanah dirampas, hutan ditebang, dan modalnya hanya bertumpuk pada segelintir orang dekat dengan kekuasaan. Selanjutnya, efek revolusi industri. Yang pertama, akibat di bidang ekonomi. A. Barang melimpah dan harga murah. B. Perusahaan kecil gulung tikar. C. Perdagangan makin berkembang. D. Transportasi semakin lancar. Yang kedua, akibat di bidang sosial. Yang pertama, berkembangnya urbanisasi. Yang B. Upah buruh rendah. Yang C. Munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. D. Adanya kesenjangan antara majikan dan buruh. Yang E. Munculnya revolusi sosial. Yang ketiga, akibat di bidang politik. A. Munculnya gerakan sosialis. B. Munculnya partai politik. C. Munculnya imperialisme modern. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Langsung saja kita masuk pada sesi selanjutnya. Langsung saja kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi penambahan materi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi? Jika ada, dipersilahkan. Izin menambahkan materi, moderator.